Tugas saya kan meratakan lapangan tanding, mengawasi supaya tidak terjadi penyimpangan, itu kan. Tugas Komut kan begitu. Dan ketika dipanggil cucu perusahaan, dia jawabnya enteng aja. Kenapa kamu invest sekian ratus, hilang berapa puluh juta dolar? Dia jawabnya enteng aja. Kami nggak perlu minta izin komisaris utama kok. Waduh. Untung gue udah lulus Mako, kalau nggak gue timpuk kalau dulu. Kalau gituin gue. Untuk apa ada Kementerian BUMN? Nggak ada lagi cerita APBN nyuntik duit kepada BUMN. Yang ada BUMN mesti store duit kepada APBN dong. Masa tiap tahun mesti disuntik? Ya nggak beres ya dibubarin. Mulai ngerti, oh di sini saya udah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Ya saya pikir untuk bantu Presiden juga untuk mengurangi kan defisit neraca berjalan kita. Dan Pertamina ini kan dia punya revenue kan 800 triliun ya. Itu hampir sepertiga dari APBN Indonesia. Jadi kalau perusahaan 800 triliun, kalau kita nggak awasi dengan baik, direksinya nggak punya KPI yang baik, sekarang KPI administratif semua. Nggak ada kewajiban untuk untung berapa, dan selalu untung. Merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, bos lu untung berapa? Kita masih bandingin dengan yang best practice perusahaan sejenis. Bicara mafia migas, Ahok sebut itu oknum di dalam. Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok buka-bukaan soal caranya memberantas mafia migas di Indonesia. Ahok bicara sebetulnya mafia migas itu merupakan orang dalam. Mereka melakukan perjanjian kontrak impor migas menjadi kontrak yang pendek tidak panjang. Hal ini menurutnya membebani neraca perdagangan. Padahal seharusnya sebagai konsumen besar, Pertamina bisa memiliki harga tawar tinggi. Itu mafia migas kan cuma istilah. Menurut saya itu oknum di dalam. Banyak sekali kontrak nggak dibuat jangka panjang. Padahal kan sebagai konsumen besar bakso Indonesia seharusnya kita bergaining, ujar Ahok. Menurut Ahok, harusnya Pertamina bisa menekan para importir untuk membuat kontrak jangka panjang dan harga murah. Selama ini, dia menilai Pertamina mengimpor migas dengan mahal dan menjual terlalu murah sehingga prinsip ekonomi tidak bisa berjalan. Saya bisa neken dong supplier pemasok. Saya bisa minta jangka panjang kontraknya dan harga lebih murah. Kita selama ini beli yang mahal, jual murah. Gak sesuai prinsip ekonomi. Ini terbalik, ungkap Ahok. Ahok menyebutkan bahwa kini dia meminta direksi Pertamina melakukan restrukturisasi perusahaan. Kini, Pertamina membentuk subholding dengan harapan semua orang bisa membeli saham Pertamina dan mengawasi kinerja perusahaan secara terbuka. Maka, kita selesaikan restrukturisasi. Kita turunkan ke subholding. Kita harapkan rakyat, pegawai Pertamina bisa beli sahamnya. Kemudian kita pelototin, papar Ahok. Menurutnya, mengawasi Pertamina tidak mudah, apalagi perusahaan plat merah ini memiliki anak dan cucu usaha hingga ratusan jumlahnya. Ahok juga bercerita, ada cucu perusahaan yang sempat membuat dia sedikit kesal. Dari kisahnya, cucu perusahaan itu diminta menjelaskan soal investasi kilang, namun dijawab tak perlu izin Ahok untuk hal tersebut. Ketika dipanggil cucu perusahaan, jawabnya enteng saja. Kenapa invest sekian kilang? Berapa puluh juta dolar? Jawabnya enteng saja. Kami nggak perlu izin Komut kok, cerita Ahok. Untung gue udah lulus Mako. Kalau belum udah gue timpuk itu, pungkasnya. Ahok juga bicara soal alasannya mau menjadi Komut Pertamina. Apa sih alasannya? Ahok menyebutkan dirinya mau menjadi Komut demi membantu pemerintah untuk mengurangi defisit neraca berjalan Indonesia. Dia menyebut Pertamina memiliki pemasukan hingga sepertiga APBN. Untuk itu harus diawasi dengan baik. Ya, saya pikir untuk bantu kurangi defisit neraca berjalan kita.
Pertamina ini revenue-nya aja 800 triliun, sepertiga APBN Indonesia. Jadi perusahaan 800 triliun harus diawasi dengan baik. KPI-nya juga harus baik, sebut Ahok. Ahok juga menyatakan indikator kinerja perusahaan sering tidak diperhatikan selama ini di Pertamina. Dia mengatakan Pertamina pasti untung, namun kalau dibanding perusahaan dengan kapasitas yang sama dari luar negeri, Pertamina masih kalah. Petronas dari Malaysia misalnya sudah bertengger di peringkat 150 pada perusahaan Fortune Global, sementara Pertamina cuma di posisi 175. KPI ini sering nggak diperhatikan, nggak ada kewajiban untung berapa, merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, lu untung berapa? Kita masuk 175 Fortune Global. Nah, Petronas 150 bos. Kita harus bandingkan best practice yang setara dari negara lain, ungkap Ahok. Kemudian, Ahok juga mengatakan dia ingin menambahkan portofolio untuk dirinya sendiri. Dia menyebut Pertamina menjadi perusahaan paling besar yang pernah memperkerjakannya. Kedua, buat portofolio saya kan, saya nggak pernah kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat terhebat juga nggak sebesar itu duitnya. Sekarang, saya ditugasi jadi chairman untuk kontrol uang begitu banyak, papar Ahok. Dia menilai Pertamina mengimpor migas dengan mahal dan menjual terlalu murah sehingga prinsip ekonomi tidak bisa berjalan. Saya bisa neken dong supplier pemasok. Saya bisa minta jangka panjang kontraknya dan harga lebih murah. Kita selama ini beli yang mahal, jual murah. Nggak sesuai prinsip ekonomi. Ini terbalik, ungkap Ahok. Ahok menyebutkan bahwa kini dia meminta direksi Pertamina melakukan restrukturisasi perusahaan. Kini, Pertamina membentuk subholding dengan harapan semua orang bisa membeli saham Pertamina dan mengawasi kinerja perusahaan secara terbuka. Maka, kita selesaikan restrukturisasi. Kita turunkan ke subholding. Kita harapkan rakyat, pegawai Pertamina bisa beli sahamnya. Kemudian kita pelototin, papar Ahok. Menurutnya, mengawasi Pertamina tidak mudah, apalagi perusahaan plat merah ini memiliki anak dan cucu usaha hingga ratusan jumlahnya. Ahok juga bercerita, ada cucu perusahaan yang sempat membuat dia sedikit kesal. Dari kisahnya, cucu perusahaan itu diminta menjelaskan soal investasi kilang, namun dijawab tak untuk hal tersebut. Ketika dipanggil cucu perusahaan, jawabnya enteng saja. Kenapa invest sekian kilang? Berapa puluh juta dolar? Jawabnya enteng saja. Kami nggak perlu izin komod kok, cerita Ahok. Untung gue udah lulus mako. Kalau belum udah gue timpuk itu, pungkasnya. Ahok juga bicara soal alasannya mau menjadi komod Pertamina. Apa sih alasannya? Ahok menyebutkan dirinya mau menjadi komod demi membantu pemerintah untuk mengurangi defisit neraca berjalan Indonesia. Dia menyebut Pertamina memiliki pemasukan hingga sepertiga APBN. Untuk itu, dengan baik. Ya, saya pikir untuk bantu kurangi defisit neraca berjalan kita. Pertamina ini revenue-nya aja 800 triliun, sepertiga APBN Indonesia. Jadi perusahaan 800 triliun harus diawasi dengan baik. KPI-nya juga harus baik, sebut Ahok. Ahok juga menyatakan indikator kinerja perusahaan sering tidak diperhatikan selama ini di Pertamina. Dia mengatakan Pertamina pasti untung, namun kalau dibanding perusahaan dengan kapasitas yang sama dari luar negeri, Pertamina masih kalah. Petronas dari Malaysia misalnya sudah bertengger di peringkat 150 pada perusahaan Fortune Global, sementara Pertamina cuma di posisi 175. KPI ini sering nggak diperhatikan, nggak ada kewajiban untung berapa, merem juga untung. Persoalannya Petronas untung berapa, lu untung berapa? Kita masuk 175 Fortune Global. Nah, Petronas 150 bos. Kita harus bandingkan best practice yang setara dari negara lain, ungkap Ahok. Kemudian, Ahok juga mengatakan dia ingin menambahkan portofolio untuk dirinya sendiri. Dia menyebut Pertamina menjadi perusahaan paling besar yang pernah memperkerjakannya. Kedua, buat portofolio saya kan,
Saya nggak pernah kerja di perusahaan begitu besar. Konglomerat terhebat juga nggak sebesar itu duitnya. Sekarang, saya ditugasi jadi chairman untuk kontrol uang begitu banyak, papar Ahok.